Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saat ini kita akan membahas latihan PAT yang kemarin kan kalian kerjakan di latihan uji mandiri 2 di matematika peminatan untuk kelas 10 MIPA. Latihan tersebut merupakan latihan untuk mengerjakan PAT. Jadi nanti materi PAT tidak jauh berbeda dengan apa yang kalian kerjakan di uji mandiri 2 kemarin. Untuk tahap pertama, kita akan membahas soal nomor 1 terlebih dahulu. Ya, ini akan saya besarkan terlebih dahulu. Ya, semoga kelihatan ya ini ya. Ya, ini adalah soal nomor 1. Diberikan 2 vektor, yaitu vektor U dan vektor B. Vektor U elemennya AB dan vektor V yang elemennya adalah JD. Ini elemen-elemennya masih belum diketahui, tetapi ada ketentuannya bahwa A itu adalah nomor urut surah dalam Al-Quran yang memuat ayat ini. Kemudian yang B adalah jumlah ayat dalam surah yang memuat ayat ini. Yang C adalah nomor urut ayat yang memuat ayat ini. Ya, anak-anak dibaca pelan-pelan ya untuk ayatnya ya. Kemudian untuk yang D adalah letak juz yang memuat ayat ini. Ini ayat yang sangat populer sekali. Ayat kursi, insya Allah semua tahu ya ini berada di juz berapa. Kemudian untuk soalnya ini yang ditanyakan adalah tentukan proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal U pada V. Ya, jadi yang ditanyakan adalah proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal U pada V. Ya, sebelum kita masuk ke proyeksinya, kita akan mencari dulu ini elemen vektor dari U dan V itu seperti apa. Ya, perhatikan U itu elemennya adalah A dan B. A itu adalah nomor urut surah ini. Surah ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Karena yang ditanyakan adalah nomor urut surah Al-Baqarah berarti kan surat Al-Baqarah itu terletak di surat nomor 2. Sehingga kita sudah mendapatkan definisi dari A bahwa A adalah 2 karena surat Al-Baqarah urutannya kedua. Kemudian B, jumlah ayat dalam surah yang memuat ayat ini. Ayat ini berada di surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr terdiri dari 5 ayat, sehingga karena B yang ditanyakan adalah jumlah ayat dalam surah, berarti B adalah 5, karena surat Al-Qadr terdiri dari 5 ayat. Kemudian yang C, nomor urut ayat dalam surah yang memuat ayat ini. Ayat ini berada di surah Luqman ayat 4, sehingga C, karena yang ditanyakan adalah nomor urut ayat, berarti C itu adalah 4, karena surat Luqman ayat 4, berarti C-nya sama dengan 4. Kemudian D, letak juz yang memuat ayat ini, ayat kursi. Insya Allah semua sudah tahu ya, ayat kursi itu terletak di juz 3, atau tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 255, itu di juz 3. Ya, sehingga D itu sama dengan 3. Maka dari definisi ABCD ini kita memperoleh 2 vektor yaitu U dan V. U yang elemennya A sama B, maka U sama dengan 2, 5. Kemudian, maaf ya jelek ya tulisannya, 2, 5. Kemudian yang V itu adalah 4, 3. 4, 3. Begini. Ya, yang ditanyakan tadi kan proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Yang perlu kalian ketahui adalah proyeksi itu ada dua. Proyeksi ortogonal itu ada dua. Yang pertama itu adalah proyeksi skalar dan yang kedua adalah proyeksi vektor. Proyeksi skalar, kalau misalkan U
proyeksi skalar U pada V itu akan menghasilkan suatu skalar atau panjang vektor ya. Kalau misalkan hasil proyeksinya ini namanya C, maka nanti simbolnya adalah seperti ini. C, lah ini panjang C sama dengan karena U pada V berarti U dikalikan V dibagi panjang V, begini. Kemudian ini untuk yang proyeksi skalar. Kemudian kalau proyeksi vektor, itu rumusnya adalah C sama dengan U kali V, hampir sama rumusnya, cuma yang beda adalah ini dibagi panjang kuadrat. Panjang kuadrat, karena menghasilkan vektor, berarti ini dikalikan vektor. Yang perlu diperhatikan adalah ini ya, ini pada apa? Kalau U pada V berarti ini dibagi dengan panjang V. Kemudian ini juga dibagi panjang V kuadrat dikalikan vektor V. Kalau misalkan proyeksi ortogonal V pada U berarti ini U kali V dibagi panjang U gitu ya. Ini juga panjang U. Kalau misalkan pada U, karena ini pada V berarti rumusnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan menjawab satu persatu. Ya, ini karena diperlukan panjang V ya, maka kita hitung dahulu panjang V-nya, boleh nanti saja menghitungnya, boleh sekarang ya. Selain ini saya pakai warna lain, karena membutuhkan panjang V, berarti kita hitung panjang V. Masih ingat anak-anak rumusnya panjang vektor itu bagaimana? Rumusnya begini ya, ini akar dari elemen yang dikuadratkan terus ditambah. Jadi di sini elemennya dikuadratkan, ditambah dengan gini. Atau sama dengan akar 16 tambah 9 atau sama dengan akar 25 atau sama dengan 5. Begini, panjang V-nya 5 ya. Sekarang kita akan menjawab untuk pertanyaan yang tadi. Ya, ini tentukan proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Kita jawab satu-satu. Yang pertama, proyeksi skalar ortogonal. Ini proyeksi skalar ortogonal. Saya taruh sini. Nah, tadi rumusnya adalah, sudah saya tulis tadi ya, ini ya rumusnya ya. Seperti ini, saya tulis kembali. Rumusnya adalah C sama dengan U kali V dibagi panjang V. Begini. Maaf ya kalau tulisannya jelek. Ya. Terus, nah sekarang kita butuh U kali V. Masih ingat perkalian dua vektor ya? Perkalian dua vektor, perkalian skalar dua vektor. Jadi kalau misalkan kita punya U kali V, berarti nanti kita mengalihkan yang atas dengan yang atas, gitu. Kalau ini dua ya, berarti yang atas, nah dikalikan ini dikalikan, nanti ditambah dengan yang bawah ditambah yang bawah, gitu. Ya, nanti ini dikalikan dengan yang bawah. Sehingga nanti perkalian U kali V itu adalah 2 kali 4 ditambah 5 kali 3. Berarti ini nanti, ini saya pakai spidol hitam aja. Ini berarti ini 2 kali 4 ditambah 5 kali 3. Tadi panjang V itu sudah kita hitung ketemu 5. Sehingga ini ketemu 8 tambah 15 dibagi 5. Atau sama dengan 23 per 5. Ini yang proyeksi skalar ortogonal. Kemudian berikutnya yang ditanyakan adalah proyeksi vektor ortogonal. Proyeksi vektor ortogonal. Mohon maaf ya, ini agak hang. Proyeksi vektor ortogonal, kalau tadi skalar, sekarang kita menghitung proyeksi vektor ortogonal. Rumusnya tadi hampir sama ya, cuma ini menghasilkan vektor. Rumusnya adalah begini simbolnya, C sama dengan U dikalikan kayak A.
U dikalikan V dibagi panjang V kuadrat. V kuadrat dikalikan vektor V begini. Lah, U kali V sendiri sudah kita hitung yang di atas, ketemu 23 ya. Ketemu 23, kemudian panjangnya tadi kan 5 dikuadratkan. Terus dikalikan vektor V sendiri. Vektor V sendiri tadi adalah, elemennya adalah 4 dan 3. 4 dan 3 tadi. Nah ini ya, sudah dicoret-coret. Itu 4 dan 3. Ini adalah 4 dan 3 begini. Sehingga nanti ketemu 23 per 25 dikalikan dengan 4 dan 3 begini. Sehingga nanti hasilnya adalah 23 kali 4 itu 92. 92 per 25, sedangkan, mohon maaf ini kok kayak hang ya. 25, dah gini. Terus 23 kali 3, 69 per 25. Jadi ini jawabannya. Jadi kita sudah mendapatkan 2, yaitu proyeksi skalar ortogonal, nilainya adalah 23 per 5. Kemudian untuk proyeksi vektor ortogonalnya, nilainya adalah vektor, sebuah vektor. Ini proyeksi skalar ortogonalnya, sedangkan ini adalah proyeksi vektor ortogonalnya. Gini, ya. Ini adalah untuk soal nomor 1. Sekarang kita akan membahas soal nomor 2. Saya besarkan dulu. Ya. Soal nomor 2 kemarin masih ingat, seperti ini soalnya. Jadi ada grafik. Ya, ini grafik perkembangan kasus infeksi COVID-19 di Indonesia dari tanggal 2 April sampai tanggal 2 Mei 2020. Jadi ini hanya potongan saja ya, tidak dari awal terjadinya kasus COVID-19 di Indonesia. Ini dimulai dari tanggal 2 April sampai tanggal 2 Mei. Grafiknya seperti ini. Ya, ini ada yang ungu, ini adalah total kasusnya. Kemudian yang warna coklat ini adalah kasus aktifnya. Ya, kita fokus ke yang total kasusnya, yang warna ungu ya. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat kecenderungan total kasus penderita COVID-19 berwarna ungu naik secara eksponensial. Jadi naik secara eksponensial itu melengkung, ya, melengkung ke atas. Masih ingat eksponensial itu seperti apa? Jadi dari kiri ke kanan itu naik ke atas gini, seret, gitu ya. Cuma ini agak landai ya. Nah, kecenderungan ini naik secara eksponensial. Jika grafik tersebut dimodelkan untuk mendapatkan prediksi kasus COVID-19 di Indonesia, maka akan mengikuti model ini. Ini pakai aplikasi ya. Ketemu model, ya ini. Ini model bohong-bohongan ya, tidak model sesungguhnya. Ini hanya untuk pembelajaran kita saja. Model yang dihasilkan adalah Y sama dengan 308,746 dikalikan E pangkat 0,06x. 0,06x. Ya, di mana Y itu adalah prediksi jumlah penderita COVID, kemudian E itu adalah bilangan eksponensial alami. Jadi E itu suatu sudah ada itu ya, nilai bakunya yaitu 2,718282. Ini masih panjang sebenarnya, cuma saya ringkas di sini. Kalian ngitungnya 2,72 juga enggak apa-apa. Ya, kemudian X adalah urutan hari semenjak diumumkan pertama kali kasus COVID-19 di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia, X sama dengan satunya itu adalah tanggal 2 Maret 2020. Kemudian yang ditanyakan adalah, nah ini, model itu tidak akan berubah. Jadi modelnya tadi adalah Y sama dengan, modelnya tadi kan Y sama dengan 308,746 kalikan E pangkat 0,06x. Ya, model ini tidak akan berubah jika masyarakat, artinya kondisinya tetap. Jika kondisinya tetap, dia tidak akan berubah pancet kayak gini terus ya. Kemudian jika penerapan PSBB gagal, atau berarti kondisi masyarakat masih tetap dan tidak dapat menekan angka penularan COVID-19. Jadi kemarin kalau misalkan PSBB gagal itu tetap gitu ya. Ini diasumsikan saja, tapi realitanya tidak seperti ini. Kemudian maka tentukan pada tanggal berapa jumlah total penderita COVID-19 di Indonesia mencapai 30.000 orang.
jelaskan jawaban kalian. Kalian boleh memanfaatkan alat hitung. Ya, berarti karena tadi Y itu adalah prediksi jumlah penderita COVID, ini kan mencapai 30.000 orang. Berarti kalau kita tulis seperti ini, saya pakai warna hitam aja. Gini. Jadi saya tulis ulang ya. Y sama dengan 308,746 kali E pangkat 0,06 X. Saya besarkan aja ya, kok tebel banget. Nah, begini ya. Terus Y-nya tadi diasumsikan sejumlah 30.000. Berarti kan gini, 30.000 sama dengan, ini saya tetap 308,746 kalikan E-nya kan 2,718282. 2,718282 pangkat 0,06 X. Gini. Kok tebal banget ya tulisannya ya. Saya pakai yang ini lah. Ya. Kalau sudah kita hitung, perhatikan anak-anak ini kita boleh memindahkan ini ya, atau setiap ruas dibagi dengan 308,746. Gini, sehingga nanti ini hasilnya adalah ini jadi 30.000 dibagi dengan 308,746. Mohon maaf ya tulisannya jelek. Ini 2,718282 pangkat 0,06 X. Perhatikan, karena kalian diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator, hal yang paling baik adalah kalian menulis di belakang koma itu sepanjang-panjangnya. Karena kalau kalian menulis sepanjang-panjangnya itu nilainya akan lebih akurat ya. Tapi kalau misalkan kalian bulatkan itu tidak apa-apa. Nah ini 30.000 dibagi dengan 308,746 itu hasilnya adalah 97,167. Ini boleh pakai kalkulator ya anak-anak ya. 97,167 sama dengan 2,718282 pangkat 0,06 X ini. Ya. Jika sudah, perhatikan, ini ada bilangan berpangkat. Karena yang kita cari itu yang ada di pangkatnya sini, karena kita carikan X ya. Nah, X ini berada di pangkat sini, di atas, bukan di bawah sini, bukan ada di sini, tapi di pangkatnya. Maka hal yang paling mudah kita lakukan adalah dengan memberikan log di masing-masing ruas. Jadi di sini nanti dikasih log, di sini dikasih log, begitu. Sehingga nanti hasilnya adalah menjadi begini. Log 97,167 sama dengan log 2,718282 pangkat 0,06 X. Gini. Nah, sama-sama dilogkan. Masih ingat enggak kalau misalkan ada log, sorry saya kasih warna lain ya biar bisa membedakan. Misalkan ada log A pangkat B itu akan sama dengan ini pangkatnya bisa pindah ke depan gitu ya. B kali log A gini. Masih ingat enggak sama ini? Ya, sehingga kalau ada suatu bilangan berpangkat dilogkan, maka B-nya ini bisa pindah ke depan. Nah, ini ada bilangan berpangkat, kemudian dilogkan, maka pangkatnya ini bisa pindah ke depan sini ya. Maka pangkat ini bisa pindah ke sini. Sehingga nanti hasilnya adalah ini tetap, yang depan ini tetap log 97,167, yang di sini nanti menjadi 0,06 X, gini dikalikan dengan log 2,718282 begini. Ya. Kemudian ya, ini kan ada log. Kita pindahkan atau setiap ruas saya bagi dengan log 2,718282. Jadi ini nanti atau kita pindah di sini menjadi pembagi ya. Atau jadi gini nanti, gini log 97,167 dibagi dengan log
2,718282 begini. Ini sama dengan 0,06x begini. Lah, kita hitung pakai kalkulator bisa ya. Ini log 97,167 itu kalau pakai kalkulator itu hasilnya adalah 1,988. Jadi ini 1,988. Yang di sini log 2,718282 hasilnya adalah 0,434 begini. Ini 0,06x begini. Ya, lah 1,988 dibagi dengan 0,434 itu hasilnya adalah 4,581. Ini adalah 0,06x. Karena yang saya cari adalah x-nya, maka 0,06 ini pindah gitu ya menjadi pembagi 1/0,06 begini. Sehingga x-nya ketemunya adalah 76,35. Ini dibulatkan ya. Karena ini koma 35 berarti kan kurang dari 0,05 kan belakangnya. Maka saya boleh dibulatkan menjadi 76. Lah karena X tadi, karena yang ditanyakan di awal tadi kan tanggal berapa gitu kan ya. Pada tanggal berapa mencapai 30.000 penderitanya. Ini kan pada tanggal berapa? Pada tanggal berapa? Berarti kan kita mencari tanggalnya. Nih. Pada tanggal berapakah mencapai 30.000 orang? Ini berarti kita mencari tanggalnya. Harinya itu kita tahu hari ke-76. Sekarang kita mencari tanggalnya. Hari ke-76 X sama dengan 1 itu kan pada saat 2 Maret 2020. Lah sekarang X sama dengan 76 itu adalah, kalau kita lihat kalender ya, kita hitung hari ke-76 itu kapan? Hari ke-76 itu adalah 16 Mei. 16 Mei 2020 begitu. Ya, sehingga jawabannya adalah ini 16 Mei 2020. Gitu. Sekarang kita akan bahas soal nomor 3. Soal nomor 3. Saya besarkan. Di masa pandemi COVID-19, kegiatan ibadah, belajar, dan bekerja dilakukan di rumah atau #stay at home. Fulan menerima kabar melalui telepon dari Fulana, kakaknya yang sedang menempuh kuliah prodi teknik lingkungan di luar negeri, akan pulang karena kuliahnya sementara diliburkan. Ini masih belum lockdown ya. Kemudian Fulan menyambut baik kabar tersebut. Untuk itu ia meminta oleh-oleh saat kepulangan kakaknya. Fulana, kakaknya tadi, menuruti kemauan adik sematawayangnya itu. Namun Fulana memberikan syarat supaya Fulan mau menghafal, mentadaburi, dan mengamalkan dalam keseharian sebuah ayat rahasia. Fulana akan mengirimkan teka-tekinya melalui email, dan Fulan pun menyanggupi tantangan dari kakaknya. Berikut ini isi pesan tantangan Kak Fulana. Tantangannya adalah tuliskan sebuah ayat beserta terjemahnya dari salah satu surah di Al-Quran yang memenuhi himpunan penyelesaian berikut. Diketahui persamaan, ini adalah persamaan kuadrat logaritma ya. Kemudian mempunyai akar-akar persamaan X1 dan X2, di mana X1 lebih besar dari X2. Jadi nanti kita tentukan dulu X1 sama X2-nya itu apa. Nanti yang nilainya lebih besar itu adalah X1, karena X1 lebih besar daripada X2. Kemudian hitunglah nilai dari ini X1 kuadrat tambah X1 kali X2 tambah X2 min 1 sebagai ayat pilihan. Ini nanti ayatnya adalah hasil dari ini. Kemudian tentukan pula semua bilangan bulat positif yang memenuhi pertidaksamaan. Berarti nanti kita setelah menyelesaikan yang tadi yang pertama, kita tentukan pula semua bilangan bulat positif yang memenuhi pertidaksamaan ini. Kita cari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Itu sebagai surah pilihannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan alternatif surahnya terlebih dahulu. Alternatif surahnya
ya ini ya, kita menyelesaikan dulu himpunan persamaan logaritma ini. Tadi kan persamaannya adalah 3 log kuadrat X min 3 log X pangkat 3 tambah 2 sama dengan 0. Kalau kita punya persamaan logaritma seperti ini, ya, kita ini kan ada pangkat 3 ya. Pangkat 3-nya ini boleh maju ke depan begini. Di sini. Sehingga nanti hasilnya adalah 3 log kuadrat X min 3-nya di sini, ini 3 log X tambah 2 sama dengan 0. Kita misalkan 3 log X-nya ini adalah P. 3 log X-nya adalah P. Atau ini ya, P sama dengan 3 log X. Maka nanti ini kan 3 log X yang dikuadratkan. Ini kan sebenarnya 3 log X yang dikuadratkan gini kan. Ya, bentuk ini itu seperti ini. Maka ini nanti menjadi P kuadrat, karena 3 log X-nya tadi P, jadinya P kuadrat, min 3P ditambah 2 sama dengan 0. Nanti ini difaktorkan menjadi P min 2 dikalikan P min 1 sama dengan 0. Atau P sama dengan 2, atau P sama dengan 1. Jadi ada dua himpunan penyelesaian, P-nya 2 dan P-nya 1. Tapi ini masih belum selesai, karena yang ditanyakan adalah X-nya. Ini masih P. Ya. Kemudian untuk ini untuk X-nya, ya ini saya salah ini gini. Lah, P-nya sendiri tadi kan 3 log X. P-nya 3 log X sama dengan 2. Berarti X-nya masih ingat ya, kalau saya punya A log B sama dengan C, itu artinya A pangkat C itu sama dengan B, begini. Jadi kalau saya punya 3 log X sama dengan 2, itu artinya 3 pangkat 2 sama dengan X ya, atau X-nya sama dengan 3 pangkat 2 atau sama dengan 9. Ini untuk P yang pertama, yang P sama dengan 2. X-nya adalah 9. Kemudian untuk P yang sama dengan 1, 3 log X sama dengan 1 berarti 3 pangkat 1, 3 pangkat 1 sama dengan X, atau X-nya itu sama dengan 3. Himpunan penyelesaiannya berarti 3 sama 9. Tadi kan ditentukan ya bahwa jika X1 itu lebih besar daripada X2. Ini X-nya sudah tahu jawabannya, yaitu 3 sama 9. 3 sama 9. Berarti X1-nya karena lebih besar, berarti X1-nya adalah 9. Kemudian X2-nya adalah 3. Ya, atau X1 sama dengan 9, X2 sama dengan 3. Sehingga ayat pilihannya adalah, tadi kan bentuk persamaannya seperti ini. X1 kuadrat tambah X1 kali X2 ditambah X2 min 1. Atau X1-nya tadi 9 dimasukkan 9 kuadrat ditambah X1 kali X2-nya 9 kali 3 tambah 3 min 1. Ini kita hitung ketemu 110. Jadi ayat pilihannya itu 110. Kita ketemu ayatnya adalah 110. Setelah kita ketemu ayatnya 110, kemudian kita tentukan surah pilihannya dari pertidaksamaan yang tadi ya. Pertidaksamaannya adalah 3 log X min 1 kurang dari sama dengan 1. Ya, karena ini yang kiri ini bentuk logaritma, yang kanan bukan, maka yang kanan kita jadikan bentuk logaritma. 3 log X min 1 kurang dari sama dengan 1 kali ini 3 log 3. Kenapa kok 3 log 3? Karena di sini bilangan pokoknya 3, berarti kita membuat 3 log 3 log sesuatu gitu kan. Supaya ini tetap 1, berarti di sini jadikan 3 log 3. Masih ingat sifatnya ya? Kalau ada A log A, itu sama dengan 1. Jadi kalau ini sama dengan yang sini, ya berarti ini sama dengan 1. Jadi ini 1 kali 3 log 3. Kenapa 3? Karena bilangan pokok awalnya 3 gitu ya. Kemudian 3 log X min 1 kurang dari sama dengan, lah ini. Kalau tadi kita belajar A log B gini ya, maka ini sama dengan log B pangkat A gini ya. Ini bisa pindah ke sini menjadi bilangan pangkatnya. Atau kalau ada bilangan pangkatnya begini, ini bisa pindah ke sini jadi pengalinya. Begitu. Nah ini 1 dikalikan ini berarti nanti kita pindah jadi gini. Sehingga 3 log 3 pangkat 1. Atau sebenarnya ini 1 dikalikan 3 log 3 kan tetap 3 log 3 gitu kan ya. Itu boleh. Ini karena kebetulan angkanya 1. Tapi kalau misalkan ini 2,
ini bilangannya adalah 2, berarti nanti dia pindah ke sini. Jadi 3 pangkat 2, begitu ya. Karena ini kebetulan 1, jadinya tetap 3 log 3. Nah, seperti ini. Nah, sekarang masih ingat enggak untuk sifat logaritma, pertidaksamaan logaritma jika bilangan pokoknya kurang lebih dari 1. Ini kan bilangan pokoknya kan 3, berarti kan lebih dari 1 ya. Jadi kalau misalkan ada A log fx lebih besar dari sama dengan A log C, begini. Karena bilangan pokoknya ini lebih dari 1, berarti nanti berlaku fx kurang dari sama dengan C, begini. Ya, sehingga dari sini karena bilangan pokoknya lebih dari 1, berarti x min 1 kurang dari sama dengan 3. Tandanya tetap kalau misalkan bilangan pokoknya lebih dari 1. Jadi ini x min 1 kurang dari sama dengan 3. Atau x kurang dari sama dengan 4. Berarti kalau saya gambar, gini, ini kan 4 ya. X kurang dari 4. Ini 4-nya ikut karena ada sama dengan areanya di sana. Gini, ya. Gini. Dengan syarat X min 1 lebih besar dari 0. Loh, kenapa kok ada dengan syarat ini? Karena ini berupa fungsi logaritma ya. Ini nanti kalau ya dulu pernah saya jelaskan ya bahwa kalau misalkan kita punya A log fx gini, A log fx atau bukan fx ya, dulu itu A log b gini. A log b ini berarti ini kalau misalkan sama dengan C, berarti B-nya itu harus positif ya, harus positif atau lebih besar dari 0. Kemudian A-nya juga harus positif gini ya, masih ingat ya? Positif, tapi tidak boleh sama dengan 0. Begitu. A ini ada 2 kemungkinan, dia kurang dari 1 dan lebih besar dari 1. Begitu. Ini yang dulu. Sehingga nanti ini X min 1-nya ini harus positif. Jadi X min 1 lebih besar dari 0. Atau X lebih besar dari 1. Sehingga nanti kita memperoleh 2 area. Yang di sini kan lebih besar dari 1. Berarti satunya nggak ikut ya. Gini, ini areanya di sebelah sana. Sehingga kalau kita gabung, dua area ini akan menjadi, ini saya dari 4, sehingga kalau saya gambar jadi satu garis, areanya di sini, antara 1 sama 4. Ini satunya nggak ikut karena nggak ada sama dengannya, sedangkan 4-nya ini ikut. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1 sampai 4. Lah karena ini satu nggak ikut, karena ini kan surah ya, urutan surah dalam Al-Quran. 1 sampai 4, tapi satunya nggak ikut. Berarti yang memungkinkan adalah surah yang kedua, 3 sama 4. Jadi ada 3 pilihan surah. Surah kedua atau surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan surah An-Nisa ya, An-Nisa. Untuk yang surah keempat. Ini ayatnya tadi kan ayat 110. Jadi ada 3 kemungkinan anak-anak. Kalian milih salah satu saja. Ya, ini yang pertama, kemungkinan surah kedua ayat 110. Ayatnya seperti ini. Silakan baca artinya karena tadi kan diminta juga ya. Soalnya tadi belum saya baca ya. Soalnya adalah itu menghafalkan, mentadaburi itu ya. Saya lihatkan lagi untuk soalnya. Nih, tadi soalnya adalah nih, menghafal, mentadaburi, dan mengamalkan. Berarti setelah dihafal, terus dimaknai gitu kan, terus mengamalkan. Kira-kira rencana apa yang akan dilakukan gitu kan. Berarti kita pilih dulu surahnya. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama surah 2 ayat 110. Ini artinya adalah dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat ini, rencana pengalaman keseharian kalian itu apa kira-kira? Karena Al-Quran itu adalah perintah dari Allah ya, maka ya kita lakukan. Seharusnya jawabannya adalah rencana pengalaman kesehariannya adalah melakukan sholat dan menunaikan zakat. Ini kan ada dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, gini kan. Berarti ya kita harus melakukan hal-hal kebaikan, baik untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, atau mungkin
mentaati perintah Allah. Karena itu sesungguhnya kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri gitu ya. Ya ini untuk surah kedua ayat 110. Jadi rencana pengalaman keseharian tergantung kalian jawabannya, tapi jawabannya itu harus berdasarkan dari surat yang telah diperoleh tadi. Ya, kemudian untuk alternatif kedua yaitu surah 3 ayat 110. Artinya adalah kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian dari ayat yang misalkan kalian memilih ayat ini, maka rencana pengalaman keseharian kalian itu seperti apa? Contohnya adalah karena ini kan artinya kan kita adalah umat terbaik. Kemudian menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Berarti kita kan berdakwah gitu ya. Berdakwah untuk saling mengingatkan untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian beriman kepada Allah. Kita bisa dengan banyak cara berdakwah, misalkan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan OSIS gitu ya, untuk melakukan syiar Islam seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk dari rencana pengalaman keseharian untuk mengaplikasikan surah 3 ayat 110. Kemudian untuk alternatif yang ketiga, yaitu surah keempat, surah An-Nisa, ayat 110, artinya adalah dan barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini barang siapa berbuat kejahatan, menganiaya dirinya, kemudian memohon ampun. Berarti bertaubat kan ya. Berarti rencana pengalaman kesehariannya itu seperti apa. Contohnya adalah setelah melakukan perbuatan yang salah, misalkan perbuatan kesalahan gitu, maka kita harus segera bertaubat. Bertaubat itu apa? Yaitu memohon ampun kepada Allah dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Itu adalah salah satu contoh untuk rencana pengalaman kesehariannya. Dan ini jawabannya tergantung kalian anak-anak. Jadi nanti kami menilainya adalah tergantung dari jawaban kalian. Ya, ini untuk nomor 3. Sekarang kita akan membahas soal nomor 4. Soal nomor 4. Ya. Ini ada artikel yang agak panjang, jadi kalian harus bersabar ya untuk membacanya. Ya, insya Allah ini keterangannya sangat bagus sekali tentang vektor. Jadi ini konsep vektor menurut Ari Kusumastuti dengan pendekatan Al-Quran. Ini silakan dibaca ya. Ini saya bacakan. Dalam kenyataan kita tidak hanya bekerja dengan sesuatu yang statis atau diam, tetapi seringkali kita juga bekerja dengan sesuatu yang bersifat dinamis atau bergerak. Bergerak di sini mempunyai kekhasan. Bila sesuatu yang bergerak pasti mempunyai arah. Dari sini lahirlah istilah vektor, di mana istilah vektor pada mulanya terlahir dari fenomena bahwa materi di alam raya ini terbagi atas materi yang bergerak sehingga berakibat adanya arah. Sedangkan materi yang tidak bergerak tidak memuat arah atau skalar ya. Setelah mempelajari berbagai banyak konsep tentang vektor, maka dapat direnungkan yaitu vektor adalah sesuatu yang mempunyai orientasi dan sesuatu yang mempunyai orientasi adalah manusia. Sesungguhnya manusia ibarat sebuah vektor yang berawal dan berujung. Berawal artinya manusia mempunyai asal-usul penciptaan dan berujung artinya manusia akan mencapai suatu fase yang disebut dengan kematian. Sebuah vektor adalah garis yang memiliki titik awal dan titik awal itu melakukan perkembangan hingga menjadi sebuah bentuk. Bentuk itu disebut dengan garis sehingga kita mengibaratkan sebagaimana manusia yang melakukan proses perkembangan dikisahkan di dalam Al-Quran tentang ini di surat Ar-Rum ayat 20 dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Misi kehidupan manusia di dunia ini adalah ibarat sebuah vektor, di mana sebuah vektor adalah suatu besaran atau kuantitas yang berorientasi. Dia memuat arah, begitu pula manusia. Sebuah vektor mempunyai titik awal, begitu pula manusia mempunyai awal penciptaan, mempunyai asal-usul yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghayati dan merenungkan sebut asal-usul tersebut,
sebagai titik awal sebuah vektor, kemudian sebuah vektor mempunyai arah, begitupun manusia akan diarahkan kedua orang tuanya ketika ia bayi, akan diarahkan menjadi orang yang rendah hati, mawas diri, dan selalu mensyukuri nikmat Allah, atau menjadi manusia yang sebaliknya, menjadi orang fasik dan tidak mengikuti agama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sementara itu, ibarat vektor yang mempunyai titik terminus atau titik akhir, maka dalam proses hidupnya, semua manusia hendaknya juga memiliki tujuan yang jelas untuk menuju ke titik terminal akhir. Titik terminal yang terakhir adalah maut atau mati. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Katakanlah, ini artinya ya, surah Quran, surah Al-Jumu'ah, ayat 8, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah dan mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam mencapai tujuan, kita harus mempunyai bekal, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan ridha Allah, maka kita harus mempunyai orientasi yang jelas. Jangan sampai mempunyai orientasi yang salah dalam mengharap ridha Allah. Karena orientasi yang salah dalam hidup manusia akan membawa kesesatan. Dalam Al-Quran, bahwasanya ridha Allah yang dimaksud adalah agama Islam. Terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Kalau kita melihat pengertian skalar, kenapa ini saklar ya? Mungkin ini otomatis. Skalar yaitu kuantitas yang memiliki besar saja namun tidak memiliki arah. Dapat diartikan bahwa manusia yang punya jiwa seperti skalar adalah mereka yang mempunyai titik awal tapi tidak punya tujuan hidup. Mereka cenderung memikirkan dunia tanpa memikirkan ukhrawi. Contoh dari jiwa-jiwa skalar adalah Fir'aun, Raja Namrud, Qarun, dan lain-lain. Ini adalah referensinya dari ini. Kemudian pertanyaannya adalah, jadi intinya adalah vektor itu kan punya awal dan punya akhir ya. Manusia itu awal dari awal penciptaan itu ada tujuannya begitu. Ya, kemudian pertanyaan di sini adalah Nabi Muhammad SAW merupakan teladan terbaik kita. Sebagai umatnya, kita harus mengetahui kisah perjalanan kehidupan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam mulai lahir menjadi pebisnis sejak beliau menikah dengan Bunda Khadijah menjadi Rasul untuk berdakwah hingga akhirnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di usia 63 tahun. Gunakan berbagai referensi sirah nabawi untuk menentukan minimal 10 episode kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai lahir hingga wafatnya sebagai bentuk penjumlahan vektor di R2. R2 ini adalah ruang berdimensi 2. Perhatikan bahwa koordinat X, Y di bidang diwakili oleh X sebagai usia baginda dalam tahun dan Y sebagai waktu kenabian dengan Y bernilai negatif menunjukkan tahun sebelum Hijriah dan Y bernilai positif diasumsikan tahun setelah hijrah ya atau tahun Hijriah. Ya, ini adalah contohnya, yaitu yang pertama Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah, usianya kan 0, waktu kenabiannya min 54. Kemudian yang kedua pembelahan ini waktu kenabiannya min 54 Hijriah ya. Kemudian yang kedua pembelahan dada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, usianya saat itu 4 atau min 50 Hijriah. Ini nanti kita isi sendiri, jadi jawaban setiap siswa itu bisa berbeda-beda. Ya, ini yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW wafat di usia 63, waktu kenabian 10 Hijriah. Ini sudah saya tulis ya di sini ya supaya cepat. Ini adalah jawaban saya, bisa berbeda dengan jawaban kalian. Ini yang pertama saya menulis nomor 1, 2 kan sudah ditetapkan. Nomor 3 ini menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Ya, itu di usia 25 tahun atau waktu kenabian min 29 tahun Hijriah. Kemudian menerima waktu wahyu pertama di usia 40, waktu kenabiannya min 14 Hijriah. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj di usia 51 tahun, waktu kenabian min 3. Kemudian ini hijrah ke Madinah 54, ini 0. Perang Badar, perang Khandaq, Fatu Makkah, ini bisa kalian lihat di sini ya. Jadi ini jawabannya bisa beragam. Kalau sudah kalian ketemu ini, kalian gambarkan X dan Y-nya. Ya, di mana X-nya itu adalah ekor, Y itu adalah kepala vektor. X ini ada ketentuan. Oh ini. Buat tabel peristiwa dahulu seperti contoh, lalu buat gambar vektornya. Gambar vektor dapat ditulis tangan lalu difoto atau menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi
Ini ya. Ini koordinat titik X, Y di bidang diwakili oleh X sebagai usia baginda dalam tahun ini. Ini ya. Kemudian digambar. Jadi titik-titik ini digambar, kemudian kita hubungkan nanti. Yang pertama kan 0,54. Ini X-nya 0, Y-nya min 54. Ini titiknya ada di sini. Titiknya ada di situ. Kemudian yang berikutnya adalah 4 min 50. Berarti 4 min 50, ini kan titik awalnya ada di sini ya. Titik awalnya ada di sini, kemudian titik berikutnya ada di sini. Nanti kita hubungkan ini menjadi vektor pertama. Ini U1 gitu ya. Kemudian nanti vektor berikutnya ada di X-nya 25, Y-nya min 29. Ini bisa beragam anak-anak. Jawaban saya dan jawaban kalian bisa saja berbeda. Itu 25 min 29, ini di sini. Dan seterusnya ya, sampai yang U9. Karena ada 10 titik, nanti kita akan ketemu 9 vektor. Jadi menghubungkan yang pertama, ini adalah yang antara titik 1 dan 2. Antara titik 1 dan 2 ini sebagai vektor pertama. Kemudian antara 2 dan 3 ini vektor kedua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 begitu. Ya, ini. Ini adalah jawaban untuk nomor 4. Sekarang kita akan membahas untuk jawaban soal nomor 5. Nomor 5 ini saya besarkan dulu untuk soalnya. Ya, kebesaran. Nah ini, perhatikan soal nomor 4 didefinisikan vektor Sirah Nabawi sebagai berikut. Ini tadi sudah kita kerjakan ya. Kita sudah mendapatkan U1 sampai U9 ya. U1 ekor peristiwa 1 dan kepalanya peristiwa 2. Sama dengan yang kita kerjakan di nomor 4 tadi ya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan panjang vektor U1, U2, U3 sampai UN, sampai U9 ya. Lalu urutkan panjang vektornya dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Jawaban ini beragam anak-anak tergantung dari jawaban kalian. Tadi waktu saya menjawab nomor 4 itu kan hasilnya kan seperti ini. Nah, jadi 0,54 itu adalah ekor yang pertama, kemudian 4,50 ini adalah kepala untuk vektor yang pertama. Ini ekornya, ini kepalanya. Ini sudah saya jawab sebenarnya ada di sini. Jadi yang pertama itu 0,54, kepalanya di sini 4,50. Kemudian yang berikutnya kan kepalanya ini menjadi ekor untuk vektor yang kedua. Kemudian ini kepalanya. Kemudian kepala vektor kedua menjadi ekor vektor yang ketiga dan punya kepala baru gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah tentukan panjang vektornya. Ya masih ingat nggak anak-anak untuk panjang vektor, kalau misalkan kita punya dua vektor ini saya ini dulu ya. Misalkan kita punya dua titik ya, masih ingat ya anak-anak ya, kalau misalkan kita punya dua titik, A itu posisinya ada di X1, Y1, kemudian titik B itu posisinya ada di X2, Y2, berarti nanti panjang AB itu sama dengan akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah dengan Y1 min Y2 kuadrat. Gini, ini boleh dibalik-balik ya, boleh X2 min X1, boleh Y2 min Y1 gitu. Nanti kan dikuadratkan, nanti hasilnya sama. Nah, sekarang kita punya dua titik. Yaitu koordinat ekor sama koordinat kepala. Berarti nanti panjang vektornya adalah sama seperti yang saya tuliskan tadi ya. Jadi ini X dikurangi X, kemudian dikuadratkan, kemudian Y dikurangi Y dikuadratkan. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti ini akan berlaku untuk semua vektor. Ini vektor yang pertama, vektor yang kedua kita cari panjangnya. Nah, setelah ini masih dalam bentuk akar ya anak-anak. Boleh kalian keluarkan atau kalau bisa dikeluarkan dari akar boleh dikeluarkan. Tapi kalau misalkan tetap seperti ini tidak apa-apa. Ya, itu sama benarnya. Nah, kemudian kita diminta untuk membandingkan, kan kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari vektor yang terkecil sampai terbesar.
berarti vektor yang terkecil itu karena ini masih di dalam akar semua, kita gampang ya, mudah untuk mengurutkan. Jadi kita cari angka yang paling kecil di dalam akar itu yang mana. Yang paling kecil di sini adalah akar 8 ya. Kebetulan jawaban saya ini akar 8 yang paling kecil, yaitu ada di U9 sama U6. Ini akar 8 yang paling kecil. U6 boleh akar U9 dulu, boleh U8 dulu ya. U6 dulu, boleh U6 dulu, boleh U9 dulu, tapi saya nulisnya U6 ya. U6, U9, jadi ini mereka sama. Kemudian berikutnya adalah setelah akar 8, akar 13, ini U8. Kemudian lebih panjang lagi itu akar 18, yaitu U7. Kemudian berikutnya ini U5, ya. Ini akar 18 sama ya, U7 sama U5 akar 18. Boleh saya tulis U5-nya dulu atau U7-nya dulu karena sama-sama akar 18. Jadi di sini, sorry, ini akar 18. Ini akar 18, ini juga akar 18. Boleh saya tulis U5 terlebih dahulu atau U7 terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah U1, akar 32, ini U1, akar 32, kemudian kita urutkan ya, karena jawaban setiap siswa itu bisa berbeda. Kalian dengan saya bisa berbeda. Jadi ini untuk jawaban saya, urutannya saya urutkan dari terkecil sampai terpanjang seperti ini. Ya. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyaksikan pembahasan ini. Semoga lancar untuk PAT-nya. Jangan lupa, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa PAT-nya itu materinya tidak jauh berbeda dengan latihan PAT. Jadi mohon dipelajari dengan baik-baik, dengan maksimal. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke gurunya masing-masing. Boleh ke Ustazah Laili, boleh ke Ustadz Hafid atau Ustazah Deni. Memang pembelajaran karena kita tidak terbiasa dengan pembelajaran matematika online ya, mungkin ini kondisi yang tidak ideal bagi kita, tapi bukan berarti kita menyerah begitu saja. Ini adalah ujian bagi kita semua untuk menghadapi kondisi yang tidak ideal, mungkin tidak menyenangkan bagi kita, tapi kita wajib hukumnya untuk tetap berusaha anak-anak. Jadi saya harapkan kalian tetap bersemangat dalam belajar. Semoga Allah limpahkan hasil yang maksimal bagi kalian yang mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Semoga PAT-nya berhasil dan mendapatkan nilai yang maksimal. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Kalian boleh bertanya ya anak-anak, kalau ada yang tidak paham boleh bertanya lewat WA, tapi saya mohon untuk pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan dengan adab yang baik anak-anak, karena kita ini adalah majelis ilmu ya, jadi saya harap adabnya yang baik, karena saya masih menemukan beberapa siswa itu bertanya dengan nada yang tidak baik, entah saya yang membacanya tidak baik atau bagaimana, seperti itu ya. Jadi mohon untuk yang baik, sehingga nanti kami menjawabnya dengan ikhlas dan bisa jadi mendoakan kalian dengan yang baik-baik. Gitu ya anak-anak ya. Mohon maaf atas kekurangan saya dan teman-teman tim matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.